Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan di tengah pandemi ini, tetap yakin penyertaan Tuhan nyata bagi kehidupan kita dan keluarga. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube kami. Tuhan, berkati mereka di tengah pandemi ini Tuhan, diberi mereka kekuatan, kesehatan bagi seluruh keluarganya. Perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab Alkitab di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Di sini menceritakan tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya. Di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu itu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
dan supaya segenap jemaah itu tahu Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya dan diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenailah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjumus ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya dan dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan dari Yehuda mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburu hebat atas orang Filistin lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkata ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu? Abner, jawab Abner, demi Tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba Tuanku Isai orang Betlehem itu. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat cerita bagaimana Daud dapat mengalahkan orang Filistin yang besar sedemikian rupa dengan dia membawa pedang. Tetapi Daud hanya menggunakan katepel dan batu. Begitu yakin dan percayanya penyertaan Tuhan atas hidupnya. Lalu dia berkata, aku datang dengan Allah yang ada di dalam kehidupanku, Allah yang menyertai aku. Jadi begitu yakin dengan imannya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memenangi peperangan itu. Itulah yang membuat Daud berhasil dan memenangkan peperangan dengan orang Filistin itu. Sesungguhnya setiap kita sebagai anak Tuhan memiliki potensi yang besar, memiliki kemampuan yang bahkan dapat menumbangkan raksasa sekalipun. Jadi Goliat itu adalah menggambarkan kehidupan kita sekarang ini dengan masalah pandemi. Krisis ekonomi itu sepertinya besar di hadapan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melibatkan Tuhan, semuanya itu akan kecil. Sama seperti Daud, dia yakin dia tidak punya apa-apa untuk dibawa, hanya cukup batu dan katepel. Begitupun dengan kita tidak punya apa-apa untuk berperang dalam masalah pandemi ini. Kita hanya punya Tuhan yang mampu, yang dapat melakukan peperangan ini. Saudara-saudara, Goliat di zaman Raja Israel adalah Goliat sosok seorang raksasa yang tinggi besar luar biasa. Daud tidak ada apa-apanya. Nah sekarang Goliat itu di zaman kita adalah masalah, problem, percobaan, ujian yang kita hadapi sekarang ini. Ini adalah gambaran contoh bagaimana orang yang hidup takut akan Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Di sini saya akan membagikan bagaimana Daud mampu mengalahkan Goliat. Dan begitu pun juga dengan kita, bagaimana kita mampu mengalahkan persoalan masalah yang kita boleh hadapi di tengah pandemi ini. Ada beberapa hal yang dimiliki Daud sehingga dia dapat mengalahkan Goliat. Yang pertama, Daud memiliki keberanian. Daud yakin bahwa roh Allah ada di dalam diri dia. Dia punya keberanian, dia percaya diri bahwa Tuhanlah yang menyertai peperangan dia dengan orang Filistin. Demikian juga kita. Kalau kita yakin, kita punya keberanian, kita tidak akan cemas dan takut lagi virus corona ini, sehingga tidak lagi menghantui kita. Setiap hari kita tidur tidak nyaman, ketakutan, kecemasan.
Kalau ada keberanian di dalam diri kita, kita akan bisa melaluinya. Yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Jadi Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebelum bertarung, Daud diremehkan, ditertawakan oleh orang-orang Filistin. Karena keadaan dia yang kecil, tidak punya senjata. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak serta marah, merasa minder dan menjadi lemah. Tetapi dia tetap terus maju dalam peperangan itu. Begitupun kita, saudara-saudara. Jangan kita tergoyahkan dengan masalah, keuangan, sakit, penyakit. Jangan pernah tergoyahkan iman kita. Kita tetap terus maju, yakin bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Yang ketiga adalah Daud punya kemampuan berlatih dan mempersiapkan diri. Jadi pada saat Daud maju untuk berperang, bertempur, dia bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Daud yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang hanya bermalas-malasan. Kemudian dia dilawat Tuhan, melainkan Daud mempunyai kemampuan untuk mempercayakan Tuhannya di dalam kehidupan. Demikian juga kita di dalam peperangan ini, kita dilatih, iman kita dilatih, yaitu dengan kita baca firman Tuhan, kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Iman kita dilatih untuk kita kuat, mampu, sehingga pada saat kita mengalami ujian, saat kita mengalami cobaan, kita akan mampu melawannya. Yaitu dengan apa? Iman, kekuatan yang Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberi kekuatan bagi kita. Dan yang keempat adalah Daud mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menyertai Daud. Ini adalah poin yang paling penting dari semuanya. Kalau satu, keberanian; dua, memiliki keyakinan; tiga, mempunyai kemampuan. Sudah saudara pegang. Dan yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai saudara-saudara. Jadi di sini adalah faktor yang terpenting dan terutama atas kemenangan Daud seperti keberanian, keyakinan, dan kemampuan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, semua percuma. Demikian kita juga. Kalau kita punya keberanian, kalau kita punya kemampuan, punya keyakinan, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, semua itu akan sia-sia, saudara-saudara. Jadi inti yang semua faktor yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan. Dan biar Tuhan yang beracara. Bagian kita adalah berdoa, dan bagian Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara, di tengah pandemi virus corona ini, jangan pernah iman kita jadi kendor, iman kita jadi luntur. Tetapi lihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Begitupun kita pun mampu mengalahkan masalah yang besar di hadapan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah pandemi ini, Tuhan. Pulihkan mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus segala persoalan kehidupan yang mereka boleh alami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjadi penjuna, menjadi kekuatan bagi kami. Engkaulah yang berperang melawan virus-virus ini, Tuhan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan sudah pulihkan. Virus corona ini segera pergi dari bangsa kami, dari seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang kami boleh panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.